Oke, sistem sensoris. Hari ini kita akan bahas sistem sensoris dari reseptor ke korteks. Kita bahas jalur-jalurnya secara anatomis ya. Oke. Jadi ada dua jalur sebenarnya, propriopatis sama protopatis. Apa yang membedakan? Propriopatis itu intinya dia pada peregangan dari kulit atau otot. Jadi dia merasakan peregangan. Sedangkan protopatis dia tuh merasakan nyeri dan suhu untuk protopatis. Nah, oke, kita lihat di sini. Jadi sebelum gua bahas, terlebih dahulu gua kasih tahu antara segmen cervical dan torakal sama lumbal ke bawah itu dia beda fasikulusnya. Fasikulus di medula spinalisnya yang nanti untuk menyalurkan impuls sensorik tersebut. Kalau dari cervical sampai torak dia melalui fasikulus cuneatus kalau yang cervical sama torakal. Sedangkan yang lumbal ke bawah itu dia melalui fasikulus gracilis. Ya, itu bedanya di situ. Jadi nanti kalau gua lanjut ke penjelasan, kalian gak usah bingung. Ini kok ada proprioceptif lagi di sini, kok ada proprioceptif lagi di sini. Nah, itu lihat segmennya ya, lihat segmennya. Kalau dia cervical dan torakal, dia akan melewati fasikulus cuneatus. Ya. Tapi kalau dia lumbal ke bawah sampai kaki, dia lewat fasikulus gracilis. Dah gitu aja. Paham? Oke. Kita mulai. Jadi pertama itu impuls sensoris itu timbul dari perubahan stimulus oleh suatu reseptor. Nah, propriopatis ini dia merasakan propriosepsi, posisi, sentuh, tekan, dan vibrasi. Ini memiliki reseptor-reseptor yang berbeda. Seperti proprioceptive dan position, ini reseptornya ada di muscle spindle. Dia reseptornya muscle spindle. Sedangkan touch and vibration ini dia reseptornya Meissner. Sedangkan tekan ini adalah Pacinian, corpuscle Pacinian. Nah, proprioceptive dan position ini di otot skelet. Sedangkan touch, pressure, vibration, Meissner dan Pacinian ada di kulit. Ya. Nah, nanti dia akan merasakan stimuli dan dirubah stimuli itu menjadi potensial aksi. Potensial aksi yang bersifat sensorik. Lalu di potensial aksi tadi dari reseptor tadi dikirimkan ke neuron aferen derajat pertama, ya. Dan dia akan berjalan sepanjang neuron sensorik derajat pertama itu sampai dia bersinaps di substansia gelatinosa rolandii di cornu posterior medulla spinalis. Di sini, ya. Paham? Nah, selama dia dari dari reseptor ke substansia gelatinosa rolandii, dia ngelewatin apa aja? Otomatis dia ngelewati serabut sensorik perifer. Lalu dia melewati apa lagi? Ya pasti radix spinalis. Radix spinalis. Terus dia kalau sensorik dia lewatnya radix posterior. Ini radix posterior. Ya. Di situ dia otomatis ngelewatin suatu ganglion, ya ganglion dorsalis namanya. Nah, ini emang ganglion untuk sensorik ya. Fungsinya apa sih ada ganglion di sini? Nah, ini adalah memperkuat potensial aksi yang dikirim dari reseptor untuk diteruskan ke substansia gelatinosa rolandii. Jadi si reseptor tadi kan mengadakan si potensial aksi ya. Lalu dikirim sepanjang saraf. Nah, di ganglion ini diperkuat. Soalnya nanti makin lama makin kecil gitu loh. Nah, itu diperkuat lagi, diamplifikasi buat supaya dia lebih awet sampai ke sini. Jadi nggak hilang di perjalanan potensial aksinya gitu. Nah, di substansia gelatinosa rolandii itu nanti diperkuat lagi ke atas potensial aksi tadi. Nah, mulai dari reseptor tadi Pacinian, Meissner, muscle spindle itu sampai ke substansia gelatinosa rolandii itu disebut
neuron sensorik derajat pertama. Ya, ingat, pertama. Lalu dari sini, dari substansia gelatinous Rolandi ini terus dibawa ke atas tanpa menyilang ya, tanpa menyilang kontralateral. Dia belum menyilang. Jadi dibawa terus dari substansia gelatinous Rolandi sampai ke nukleus cuneatus atau nukleus gracilis, tergantung yang gue bilang di awal tadi. Tergantung. Kalau misalnya dia segmen badannya itu ada di cervical dan thoracal, dia lewat fasciculus cuneatus, dan dia nanti dari substansia gelatinous Rolandi itu berakhir di nukleus cuneatus, otomatis di medula oblongata ya, bagian bawah dia berakhir di situ. Sedangkan yang lumbal ke bawah sampai kaki itu dia akan melalui nih fasciculus gracilis. Jadi dari substansia gelatinous Rolandi dia nanti akan bersinaps di nukleus gracilis gitu. Di sini. Ya. Bersinaps di situ, stop di situ. Nah, jadi sudah dari substansia gelatinous Rolandi sampai ke nukleus gracilis atau cuneatus. Di situ nanti selanjutnya impuls tadi akan bersilangan ke kontralateral di internal arcuate fibers. Jadi serabut arcuata internal di situ, bersilangan di situ, atau disebut decussation of medial lemniscus atau decussatio sensorik. Nah, di situ. Dari situ bersilangan, ini nggak ada sinaps loh ya. Jadi dia bersilang aja, langsung dia masuk ke jalur medial lemniscus medialis, sampai terus ke atas sampai ke nukleus ventral posterolateral dari talamus. Jadi talamus itu kan banyak nukleusnya ya. Ya, nukleus VPL ini nanti dia akan bersinap di situ. Jadi mulai dari substansia gelatinous Rolandi, terus ke nukleus gracilis cuneatus, terus menyilang decussation sensorik. Habis menyilang dia langsung masuk ke medial lemniscus sampai ke VPL ini, bersinap di VPL ini disebut neuron derajat 2, derajat kedua ya. Neuron sensorik derajat 2. Nah, dari nukleus VPL ini dia akan melalui kapsula interna, lalu menyebar di corona radiata, sampailah dia di cortex cerebri, gyrus postcentralis, lobus parietalis, area Brodmann 3, 2, 1 untuk somatosensoris, the primary somatosensoris cortex di situ. Ya, paham nih? Jelas nih sekarang. Ya kan? Nah, jadi mulai dari kita review lagi ya. Reseptor, jadi mulai dari stimulus, pergerakan otot ya, peregangan otot, sentuh, tekan, raba, getaran, itu masuk ke reseptornya masing-masing ya. Ada Pacinian, Meissner sama muscle spindle, dikirim, dibangkitkan, stimulus tadi dirubah jadi potensial aksi. Potensial aksi diteruskan ke neuron aferen derajat 1 ya. Neuron aferen derajat 1 sampai di sini substansia gelatinosa Rolandi. Nah, itu ngelewatin radix posterior yang ada ganglion dorsalisnya. Nah, itu neuron derajat pertama, neuron sensorik derajat pertama. Selanjutnya dari substansia gelatinosa Rolandi, dia akan naik ke atas melalui fasciculus gracilis atau cuneatus, tergantung letak stimulinya tadi. Kalau letak stimulinya tadi di bagian tubuh cervical dan thoracal, dia lewat fasciculus cuneatus. Tapi kalau dari letak stimulinya itu tadi di lumbal ke bawah, dia melalui fasciculus gracilis. Dan dari substansia gelatinous Rolandi itu nanti dia akan melalui fasciculus itu bersinap di nukleus gracilis dan cuneatus.
Nah, tergantung tadi ya. Nah, dari nukleus gracilis cuneatus dia akan bersinap ke sini, VPL. Nukleus VPL dari talamus. Dan itu terjadilah persilangan di ini arcuata. Ya, di decussatio arcuata, decussatio sensorik di situ. Di medula oblongata. Ya, medula oblongata. Dia ada persilangan di situ. Jadi waktu dia masuk di substansia gelatinosa roelandii, dia tidak menyilang. Beda sama yang protopatis, dia menyilang. Tapi kalau yang propriopatis dia nggak menyilang, dia langsung ke atas. Langsung ke atas, baru menyilangnya di medula oblongata. Ya. Nah, setelah dia menyilang, barulah dia masuk ke traktus ini, medial lemniscus medialis, sampai ke nukleus ventral, posterolateral ventral dari talamus. Di situ. Baru dia bersinaps di nukleus itu, baru dia masuk, diteruskan ke kapsula interna dan masuk ke corona radiata, sampailah di korteks korteks cerebri, gyrus postcentralis, lobus parietal, area Brodmann 321 di situ. Oke, jadi gitu ya. Di bawah lumbal ke bawah lewat fasciculus gracilis, cervical thoracal itu lewat fasciculus cuneatus, terus menyilang di decussatio sensorik, decussatio lemniscus atau decussatio arcuata di medula oblongata, nih lower medula. Habis menyilang dia masuk gabung ke medial lemniscus, lewatin pons, lewatin mesencephalon, terus nanti akan bersinaps di sini di nukleus posterolateral ventral dari talamus, baru diteruskan ke korteks melalui kapsula interna dan corona radiata yang ada di sini. Nanti dia bersinap di korteks cerebri, ya, gyrus postcentralis, area gyrus postcentralis, lobus parietalis, area Brodmann 321. Oke, kelar nih propriopatis. Lanjut. Nah, sekarang protopatis. Ini yang beda. Kalau temperatur sama nyeri itu beda dia. Reseptornya beda. Kalau temperatur itu kan ada dingin sama panas, ya kan? Kalau dingin tuh Krause. Reseptornya Krause. Ya, terus kalau panas itu Ruffini. Jadi kalau dingin itu reseptornya Krause, kalau panas Ruffini. Sedangkan kalau nyeri itu adalah ujung serabut bebas. Jadi ada 3 reseptor ya yang kita omongin di protopatis. Dingin Krause, panas Ruffini, nyeri ujung saraf bebas. Nah, dia juga lewat neuron yang pertama sama kayak yang propriopatis, neuron derajat pertama. Sama, ya. Sama, ngikutinnya sama. Neuron aferennya, terus sampailah ke dorsal sini, diperkuat, diamplifikasi sampai ke substansia gelatinosa roelandii, cornu posterior medula spinalis. Nah, dari sini dia langsung menyilang melalui commissura anterior substansia alba. Nih, commissura anterior substansia alba. Langsung masuk ke ini, spinothalamicus, tractus spinothalamicus. Jadi dia nyilang spinothalamicus, terus nanti dia sampailah ke sini, nukleus VPL sama juga. Ya. Nah, coba lihat. Pain, temperature, masuk substansia gelatinosa roelandii sama first sensory neuron, terus langsung menyilang di medula spinalis, dia langsung menyilang melalui commissura anterior substansia alba medula spinalis, ya, sama. Tapi jadi dia sama, dia nggak gracilus cuneatus, enggak di sini, ya kan? Dia sama, cervical sama lumbal sama, dia set ke atas. Nah, dia ini disebut tractus spinothalamicus
atau spinoreticular system. Jadi dari spinalis ke reticular formation, ada yang bersinap ke reticular formation, ada yang terus sampai ke atas ke thalamus. Makanya disebut spinothalamikus atau spinoreticular system. Nah, disinilah karena nyeri itu bersinaps di formatio reticularis, makanya ketika orang nggak sadar itu kamu cubit sehingga impuls yang kamu cubit kan nyeri. Nah, sama reseptor ujung saraf bebas itu dikirim langsung ke spinothalamikus atau spinoretikular dan bersinaps di formatio reticularis, sehingga impuls yang lewat tadi itu masuk ke reticular formation dan mengaktifkan RAS itu. Kalau RAS sudah keaktifan, langsung RAS akan mengaktifkan hampir sebagian besar korteks cerebri, sehingga terjadilah yang disebut consciousness, bangun, sadar, gitu. Maksudnya di situ, makanya tujuannya kenapa dicubit, kenapa disuruh ngeliat, maksudnya dibuka matanya, biar ada cahaya yang rangsang. Terus kenapa terus kita panggil-panggil, kita ajak ngomong, yaitu karena impuls-impuls cubit cahaya yang masuk sama pendengaran itu akan melewati ini reticular formation impulsnya. Nah, reticular formation kena impuls, dia teraktifkan akhirnya, sehingga dia meneruskan impuls hampir ke sebagian besar korteks cerebri. Makanya lalu terjadi kesadaran, gitu ya. Nah, tapi ada juga impuls itu diteruskan ke superior colliculus ya, ini untuk ada refleks menggerakkan badan ke arah stimulus ya, atau menjauhi stimulus, itu colliculusnya. Terus kalau yang ini terus ke thalamus untuk dirasakan di situ, di korteks cerebri ya, kelihatannya. Nah, kamu lihat dari reticular formation ini, dia ke atas. Reticular formation langsung ngirim ke hampir sebagian besar korteks cerebri kan. Ini yang gue bilang tadi kan. Makanya terjadilah kesadaran itu tadi. Ini ada non specific thalamic nuclei, gue nggak ngerti ini fungsinya apa di sini. Jadi gitu ya. Nah, habis gitu diteruskan kan lewat tractus spinothalamikus, spinoretikular tadi, terus sampai ke thalamus. Nah, kalau sudah dari thalamus, baru dia melewati kapsula interna dan corona radiata, masuk ke korteks cerebri, gyrus postsentral untuk merasakan sensasinya. Area Brodmann-nya kayaknya korteks asosiasi ya, gue juga lupa inget. Nanti coba kalian cari ya. Setidaknya nggak jauh beda sama area Brodmann sini ya, paling mepet-mepet dikit gitu. Jadi kalau kita ulang lagi ya, protopatis ya. Jadi reseptornya apa aja tadi? Dingin, Krause, panas, Ruffini. Terus untuk yang nyeri adalah ujung saraf bebas. Dia merasakan stimulus, membangkitkan stimulus itu ya, disalurkan dijadikan potensial aksi, terus disalurkan lewat neuron derajat pertama melewati ganglion dorsalis, radix medulla spinalis posterior, terus sampailah di substansia gelatinosa rolandii. Dia kalau protopatis langsung menyilang melalui commissura anterior substansia alba, masuk ke tractus spinothalamikus atau spinoreticular system, masuk ke situ, set. Nah, impuls ini terus masuk lewat tractus itu. Untuk yang cervical, thoracal, lumbal itu nggak dibedain, dia sama semua. Spinothalamikus ini panjang traktusnya. Nah, set dia masuk. Nah, disinilah impuls itu. Coba kalian kalau perhatikan di sini. Kalau pain di sini ada jalurnya tersendiri. Pain itu dia warna biru, dia masuk ke retikular. Tapi kalau panas, dingin itu enggak. Dia langsung ke thalamus. Di situ ya. Tapi kalau nyeri, dia langsung ke reticular formation. Makanya kita kan tahu reticular formation itu untuk pusat kesadaran kan. Makanya kenapa orang kalau tidur, kalau kamu pengen bangun dia, cepet cubit aja.
pingsan, cubit aja, dia pasti bangun gitu loh. Karena emang pain ini punya jalur khusus langsung ke reticular formation, langsung ke seluruh korteks gitu loh. Jadi seakan-akan stimulus nyeri itu langsung mengaktifkan hampir semua korteks kita. Itu yang mengerikan. Makanya orang nggak suka kan, aduh nggak suka aku disakiti gitu ya. Ya begitu. Karena hampir dia ngirim ke semua korteks. Nah, oke. Jadi out of topic. Oke. Lanjut lagi mana tadi? Oke. Udah masuk spinothalamikus atau spinoreticular system, dia naik ke atas. Wah, dia naik ke atas. Sampailah dia di nukleus VPL dari talamus. Ya, ventropostrolateral nucleus dari talamus. Di situ. Nah, mulai dari substansia gelatinous rolandii menyilang di commissura anterior substansia alba, terus melalui spinothalamikus atau spinoretikular sampai dia ke nukleus VPL. Nukleus VPL ini disebut neuron sensorik derajat 2. Nah, dari sini, dari VPL sini diteruskan ke melalui kapsula interna, terus corona radiata sampailah ke korteks cerebri, gyrus postcentral, area Brodmann ya 321 ya, sama ya. Terus baru dirasakan tuh si hangat, si hangat, si dingin, dan si apa? Nyeri. Oke, kita perhatiin baik-baik lagi. Di sini kan ada percabangan nih, ya kan? Ada yang ke reticular formation, ada yang langsung ke atas. Yang langsung ke atas ini untuk jalur pain ini ada di deep layer of superior colliculus and aqueductal gray. Ini maksudnya apa sih colliculus? Colliculus itu adalah refleks dari stimulus terhadap gerakan tubuh kita. Misalnya gini, kalau ada kerusakan di daerah sini nih, kerusakan daerah sini, kita cubit gitu, dia cubit, kita cubit, dia nggak tahu arah cubitannya letaknya itu di mana gitu, atau arahnya itu di mana gitu ya. Bisa aja dia jadi refleksnya ngaco gitu, bisa ngedeketin stimulusnya atau bisa juga dia ngejauhin, tapi ya gitu loh. Jadi ini colliculus itu biasanya refleks tubuh kita terhadap suatu stimulus. Misalnya lo ada cahaya nih, cahaya terlalu silau, lo pasti malingin muka dan merem. Badan lo bergerak kan untuk menjauhi si cahaya itu. Ya itu maksudnya di situ. Ketika lo dicubit, misalnya bagian kaki lu, nggak mungkin kan tangan lu yang bergerak untuk hindarin stimulus, pasti kaki lu kan. Nah gitu. Nah kalau ada kerusakan di situ, mungkin dia akan seperti ada dekortikasi atau deserebrasi gitu loh, atau bahkan dia dia langsung kayak mengelak. Kalian masih tahu Glasgow Coma Scale yang motorik, yang dia dicubit tapi dia nggak tahu arahnya, jadi dia kayak langsung menghindar gitu aja. Beda kan, itu yang movement ke berapa itu ya, ke ketiga kalau nggak salah ya, yang ketiga itu kalau dia dicubit, dia cuma narik badan ya kan, dicubit dia narik badan, bahkan kaki-kakinya semua ditarik badannya semua ya kan, karena dia nggak tahu sumbernya di mana. Nah makanya itu kalau misalnya ada semacam dekortikasi yang movement 3, 4, 5, itu kita lihat kerusakannya sudah sampai sini gitu loh maksudnya. Nah kalau misalnya movementnya sudah 6, berarti kerusakannya sudah di sini atau enggak di korteks gitu loh. Kok 6 tuh bagus, sorry, 1. Jadi kan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah 4, 3, 2, sorry, 4, 3, 2 tuh mungkin di otak bagian tengah sini yang ada kerusakan. Kalau udah 1 berarti di sini dan di sini, di korteks. Kalau sebagian korteks ini hancur gitu ya, misalnya rusak gitu, nah dia mungkin bisa nggak sadar. 1, terus 2, 3, 4 mungkin dari daerah sini, otak tengah dan medula oblongata. Di sini kerusakannya. Tapi di sini masih oke.
Terus apa lagi ya? Kalau yang 56 itu paling ya masih bagus di sini. Soalnya dia tahu letaknya di mana kan kalau yang 5. Jadi dicubit dia, misalnya dicubit di alis gitu, dia langsung tangannya gerak untuk menghilangkan, untuk melindungi alisnya. Dia tahu ke kepala gak gitu loh. Berarti masih bagus otak tengahnya. Tapi kalau sudah di bawah itu otak tengahnya ada kerusakan. Kalau misalnya lebih jelek lagi, 6. Jadi gua kasih summary ya. 65 itu kira-kira masih bagus semuanya. 65. Terus 432 itu mungkin otak tengahnya sini udah ada kerusakan. Kalau 1 mungkin udah ada di formatio reticularis atau di korteksnya yang udah rusak. Oke, lebih parah. Gitu. Terus ya begitu ya. Jadi neuron sensorik pertamanya itu di sini bersinap akhir di substansia gelatinous Rolandii. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu mulai dari substansia gelatinous Rolandii sampai nukleus ventroposterolateral talamus. Nah, itu terjadi persilangan di medula spinalis. Beda sama yang ini tadi, dia persilangannya di medula oblongata propriopatis. Kalau protopatis dia di medula spinalis langsung melalui komisura anterior substansia alba. Terus melalui tractus spinothalamicus ke atas sampai ke VPL. Di situ ya, di sini kelihatan nih ya. Nah, oke. Terus lanjut lagi ke sini ke VPL, dari VPL ke kapsula interna sampailah ke corona radiata, ke girusnya. Girus postcentral, cortex cerebri, lobus parietal, area Brodmann 321 ya. Oke. Kalau ada bingung-bingung tanya aja langsung ke gue ya. Atau baca-baca lagi bukunya. Oke, udah kelar. Sip.